Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah perikop tentang Yesus yang kalah. Yesus kalah dengan permohonan perempuan ini, perempuan Kanaan. Nampaknya Yesus juga harus tunduk kepada permohonan ini. Kisahnya seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika seorang perempuan datang kepada Yesus sambil berteriak-teriak, "Kasihanilah kami, kasihanilah kami anak Daud." Dan dia minta agar anaknya yang kerasukan setan disembuhkan. Tapi Yesus menjawab bahwa tidak baik kalau ia memberikan roti ini, roti kepada anak-anak lalu dilempar kepada anjing. Namanya Yesus ikut marah, terlibat emosional. Seperti para murid tadi meminta agar dia pergi. Dia ingin bahwa orang ini pun pergi dengan kata-kata seperti itu. Anjing ini untuk bangsa lain, bangsa lain. Dan yang kedua jawaban Yesus, anak manusia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Kata-kata ini cukup mengesan untuk kita. Kadang-kadang kita dituduh mengapa orang Katolik, mengapa orang Kristen meyakini, mengikuti Kristus. Bukankah Kristus sendiri mengatakan bahwa dia untuk orang Israel? Mengapa dia orang Indonesia, orang Surabaya ikut serta di dalamnya? Tidak perlu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, cukup menjadi perdebatan saat itu di antara kami, para mahasiswa teologi ketika di kampus. Inilah bukti bahwa Yesus hanya untuk umat Israel, bukan untuk yang lain. Lalu dijelaskan oleh
dosen saat itu setelah kita berdebat. Ya, memang. Tetapi ketika membaca ini harus dibaca secara keseluruhan. Matius memang dipahami untuk umat non-Yahudi. Ini harus dipahami seperti itu. Maka juga untuk ini dia untuk umat non-Yahudi. Tapi akhir dari kisah ini, akhir dari bab 28 ayat 19 sampai 20 Matius, Yesus bersabda, pergilah ke seluruh dunia. Lihat, pergilah ke seluruh dunia. Ini untuk semua, untuk jazirah Romawi. Seluruh dunia itu untuk Romawi, untuk seluruh dunia. Belum ada Amerika, belum ada Eropa. Ini untuk seluruh dunia. Dan sampai sekarang untuk kita. Bapak Ibu saudara terkasih, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah orang, ajarilah orang-orang untuk menjadi pengikut-pengikutku. Ini sabda ini sungguh-sungguh sabda misioner untuk kita semua. Di dalam bacaan pertama tadi nampak jelas bahwa Yahweh untuk menguduskan masyarakat. Ini tidak hanya orang-orang Israel saja, tetapi untuk orang-orang asing, orang-orang di luar Israel. Itu juga dikuduskan, diselamatkan. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang penting untuk diri kita. Kita juga harus bisa sedikit demi sedikit menguduskan untuk orang-orang asing, untuk orang-orang seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus juga memberikan hal ini kepada saudara-saudara kita. Nanti akan ada basar di halaman gereja. Basar ini untuk kita semua. Tidak pandang bulu, kaya, miskin, punya uang, tidak punya uang. Tadi beri kesempatan-kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Maka pasar ini juga untuk semua orang. Kalau memang tidak punya uang, hanya liak-liak, diberi. Kalau perlu diberi, kalau perlu gratis. Ini gratis. Rugi atau tidak, harus diberi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, basar ini untuk semua orang, untuk semua lapisan. Kita meriahkan 17 Agustus untuk kita semua. Maka basar ini untuk kita semua. Meriah, semeriah mungkin. Di antara dua pandemi yang kemarin, 2019, 2000 sampai 2021 ini pasar sudah tertutup. Mari kita berikan kepada mereka supaya mereka bahagia. Supaya mereka bahagia. Tidak pandang bulu. Orang kaya, orang miskin kita beri. Bapak Ibu, maka semboyan kita sebagai umat Kristen, umat Katolik harus terbuka. I for you, saya untuk kamu semua, untuk kamu semua. Kalau kita mempunyai gagasan seperti itu, maka itu adalah gagasan Allah. Allah hadir menguduskan semua orang. Tidak pandang bulu non-Yahudi, Yahudi, atau yang lainnya. Dikuduskan karena Allah. Allah menghendaki agar semua orang selamat, maka dipeluk orang-orang itu. Melalui kitalah. Allah mewujudkan jati dirinya untuk semua orang. Kalau tidak
melalui kita, melalui siapa lagi? Manusia diciptakan untuk semua orang. Kalau saya memperhatikan gagasan Jawa, memang Jawa itu untuk diri sendiri lebih-lebih, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, hidup untuk keluarga sendiri. Tetapi kalau hanya untuk diri sendiri, hambar. Memang sudah takdirnya kita untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Tapi hambar, harus untuk semua orang, baru bahagia, lengkap, komplit. Coba saja Bapak Ibu berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sendiri, untuk anak-anaknya sendiri, untuk keluarganya sendiri, ya biasa. Tetapi ketika ada yang datang, ada yang menimbrung, ada join pada sesama kita, kita mendapatkan kebahagiaan. Oh iya, saya ternyata juga untuk kebahagiaan mereka. Mereka menjadi senang, mereka bahagia, gembira. Karena kehadiran kita untuk semua orang. Pernah seorang bapak diinspirasi oleh sabda ini. Aku hanya datang untuk domba-domba Israel saja. Maka dia bekerja untuk keluarganya. Dia bekerja terus-menerus setiap hari, tak kenal lelah. Tapi ya begitu-begitu saja. Tapi akhir hidupnya ditunjukkan kepada diri kita bahwa dia untuk semua orang. Dia selain memberikan penghasilan dan pensiunnya kepada saudaranya, tetapi juga jasa-jasanya untuk banyak orang. Dia menjadi hebat, menjadi bahagia, penuh, komplit. Itulah sebabnya maka kita pun juga harus bersukacita dengan semua orang. Harus bisa membawa kegembiraan Kristus, kebahagiaan Kristus kepada semua orang. Basar ini adalah contohnya bagi diri kita. Kalau diri kita berbuat kebaikan-kebaikan hanya untuk paroki ini saja, tidak ada gunanya. Harus juga paroki-paroki lain yang bisa kita berikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk menimba kebaikan-kebaikan, ditaburkan kepada semua orang. Terutama di kantor-kantor, kita bekerja untuk semua orang. Jasa-jasa kita untuk mereka semua. Meskipun dia jahat dengan kita, meskipun dia tidak baik, sering memfitnah kita, mengogrok-ngogrok kita, meminta kita untuk jatuh, supaya jatuh. Tapi kita baik kepada mereka semua. Ini baru semangat terobosan baru untuk diri kita. Kita tidak ditakdirkan hanya untuk keluarga saja. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, zaman sekarang mulai ada banyak orang yang untuk bekerja untuk semua orang. Mereka bekerja lalu menyisihkan hasilnya, lalu kalau minggu begini sambil naik mobil atau naik motor, mereka membagikan. Saya tahu sendiri, membagikan. Itu membagikan. Berhenti sebentar, lalu nyopak, ini Pak, ini untuk sarapan, untuk makan malam, untuk itu banyak orang. Kalau didata ribuan mungkin, ribuan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita bisa menggarami, bisa menjadi cahaya bagi semua orang, Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan semakin meraja, cinta kasih Tuhan semakin meraja di antara kita. Tidak pandang bulu, sehingga semua orang tenggelam
kejelekan-kejelekan semakin tipis, semakin tipis. Yang ganggu-ganggu kita, yang ganggu sesamanya, berbuat kejelekan-kejelekan semakin tipis. Nah, saat ini kita dipandang untuk bekerja untuk orang-orang lain. Kalau ada orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan, mungkin mencuri HP, mungkin ngambil jambret-jambret itu tengah malam, mungkin kena sorotan CCTV, di YouTube banyak sekali. Kita bangun, kita kerjakan bersama-sama agar dunia ini enak dihuni, agar dunia ini nyaman untuk kita huni. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar dianugerahi keberanian untuk menanamkan nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai belas kasih Allah, nilai-nilai kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.